Ekspresi Lingkuan menjadi sangat jelek saat dia melihat pemuda yang berdiri di sana memancarkan aura yang agung. Bintang 4 Douzong. Mata Lingkuan suram saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika dia melihat Xiao Yan di akademi dalam saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Douling. Saat itu, Xiao Yan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menatap matanya. Jika bukan karena kehadiran penatua pertama Suqian saat itu, dia pasti akan memberi Xiao Yan ingatan yang tidak akan dia lupakan. Namun, Lingkuan tidak pernah menyangka sampah dari klan Xiao ini akan mencapai kelas Douzong ketika mereka akhirnya bertemu lagi hanya dalam beberapa tahun. Apalagi Xiao Yan hanya satu bintang yang lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin Lingkuan tidak terpana oleh perbedaan yang sangat besar ini? Sementara ekspresi Lingkuan suram, mata Xiao Yan perlahan menyapunya. Segera, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis yang dipenuhi dengan hawa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya saat mengambil Sun Er. Jika penatua pertama Suqian tidak ikut campur saat itu, hasilnya akan menjadi yang tak terbayangkan. Meskipun keduanya tidak bertukar pukulan saat itu, Xiao Yan dengan kuat mengingat Lingkuan ini di dalam hatinya. Ejekan yang diberikan Lingkuan padanya saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Xiao Yan bukanlah orang yang murah hati. Saat itu, Lingkuan telah mempermalukannya ketika dia masih lemah. Orang ini bahkan ingin membunuhnya sampai akhir. Poin ini saja sudah cukup untuk memastikan Xiao Yan tidak pernah melupakannya. Hehe, tidak disangka klan Xiao, yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan seorang ahli Douzong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Lingkuan memandang Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Komandan Lingkuan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Siapa yang dapat dengan jelas berbicara tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, saya hanya seorang Douling ketika Anda bertemu saya. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiao Yan sedikit tersenyum saat menjawab. Lingkuan juga menggelengkan kepalanya saat mendengar ejekan dalam nada Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, seorang penjahat mencapai tujuannya. Namun, Anda baru mencapai Douzong bintang 4, namun Anda berani bertindak sombong di depan komandan ini? Di mataku, kamu sedikit berbeda dari kamu saat itu. Meskipun Xiao Yan lebih lemah darinya hanya dengan satu bintang, Lingkuan yakin dia benar-benar bisa mengalahkan Xiao Yan jika mereka harus bertarung. Keyakinan ini bukannya tanpa alasan. Bagaimanapun, pelatihan yang diterima Lingkuan di klan Gu bersama dengan metode Qi dan keterampilan Dou yang dia latih semuanya adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, yang telah menjalani pelatihan elit seperti itu, akan lebih lemah dari sampah Xiao Yan, yang harus mempelajari semuanya sendiri. Namun, di mataku, saat ini kamu bukan apa-apa, Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia sangat tidak menyukai Lingkuan ini. Selain itu, mungkin karena kebencian Xiao Yan terhadap Lingkuan yang telah terkumpul sejak saat itu, tetapi sekarang Xiao Yan telah bertemu dengan orang ini lagi. Sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bersikap baik padanya bahkan dengan pengendalian dirinya. Kepadatan secara bertahap muncul di wajah tampan Lingkuan karena kata-kata kasar Xiao Yan. Matanya yang suram menatap Xiao Yan saat niat membunuh melintas di hadapan mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun bahkan dengan tatapan mata dingin Lingkuan. Dia melihat ke pihak lain. Matanya yang hitam pekat menunjukkan rasa dingin yang melonjak di dalam. Keduanya saling berhadapan dan dua aura agung perlahan jenuh. Ada niat membunuh yang samar-samar. Jelas sekali bahwa kedua orang ini bukanlah teman baik sejak mereka bertemu. Lingkuan! Wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya telah merasakan sebagian niat membunuh di mata Lingkuan. Setelah diteriaki dengan cara yang tegas oleh Sun Er, bahkan Lingkuan tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk, dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Namun, niat membunuh yang padat di matanya menjadi lebih intens saat dia menundukkan kepalanya. Sun Er berteriak karena Xiao Yan.
Ini menyebabkan hatinya merasakan amarah yang ekstrim. Tentu saja, dia secara alami tidak berani menempatkan amarah ini pada Sun Er. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menjadi target terbaik untuk kemarahannya. Nona muda, para tetua dengan tegas memberitahu kami sebelum kami pergi bahwa kami harus membawa Nona muda kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami diizinkan untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka. Ling Quan menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan hormat. Namun, setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan mengarah ke Xiao Yan. Sun Er, apakah kamu pergi? Xiao Yan di samping terkejut saat mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Ling Quan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit cemberut. Sun Er ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Periode waktu ini adalah ketika garis keturunannya terbangun. Anggota klan pasti akan khawatir dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang di lain waktu. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu dengan Xiao Yan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sun Er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiao Yan. Tangan hangatnya menyesuaikan pakaian Xiao Yan yang agak berantakan saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Xiao Yan Gege." Setelah Xiao Yan Gege menyelesaikan masalahnya, Anda harus memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu. Mata Xiao Yan terfokus pada gadis di depannya, yang wajah cantiknya menunjukkan keterikatan. Dia terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sun Er telah melakukan segalanya demi dirinya. Jika dia bersikeras, dia benar-benar akan mengecewakannya. Tunggu aku. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti giok Sun Er dan berbisik padanya. Sedikit, kemerahan cerah muncul di wajah elegan Sun Er saat dia menurunkan dagu seputih saljunya. Lepaskan Nona muda. Mata Ling Quan memerah saat dia melihat Sun Er, yang sangat dekat dengan Xiao Yan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Dia selalu memandang Sun Er seperti dewi di hatinya. Dia tidak membiarkan orang lain mencemari dirinya, namun dewi di dalam hatinya telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiao Yan, pembalikan total dari sikapnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh di klan Gu. Bagaimana ini tidak menyebabkan Ling Quan menjadi geram seperti binatang buas? Ling Quan, ingat statusmu. Hal-hal mengenai Nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kau teriakkan. Wajah tetua berpakaian hitam di sampingnya tenggelam saat dia menegur Ling Quan. Ling Quan tahu pelanggarannya. Wajah Ling Quan bergetar saat ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun, matanya gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Ling Quan. Dia menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur selangkah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajah anggunnya kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Ling Quan. Suaranya yang lembut dan tanpa riak menyebabkan tinju Ling Quan mengencang. Sun Er mengerutkan alisnya setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh Ling Quan yang kaku dan tidak bergerak di sampingnya. Wajahnya menjadi sedikit dingin saat dia dengan serius bertanya, "Komandan Ling Quan." Ling Quan menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar suara berat Sun Er. Matanya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Nona muda, tolong pergi dulu." Ling Quan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh sesepuh. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada Ling Quan. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. "Saya telah berkata, sekarang, segera, tinggalkan tempat ini." Ling Quan mengatupkan giginya dengan erat, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi. "Ling Quan, kamu benar-benar menjadi lebih berani."
Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Mereka maju selangkah serempak. Aura menakutkan menutupi lingkuan. Selusin lebih orang yang telah mengikuti lingkuan di sini saling berhadapan saat melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lingkuan adalah atasan mereka sementara Sun Er memiliki status bangsawan. Pada saat ini, memilih untuk menjadi buta dan tuli adalah pilihan terbaik. Lutut lingkuan sedikit tertekuk di hadapan aura menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun, dia dengan paksa menahannya. Matanya yang gelap dan serius menatap Xiao Yan dengan tegas, menyebabkan seseorang gemetar bahkan tanpa merasa kedinginan. Semakin Sun Er meneriakinya karena Xiao Yan, semakin besar kepadatan kecemburuan di hatinya. Dengan cemburu ini bahkan menyebabkan alasannya menjadi kabur. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping juga merajut alis mereka ketika mereka melihat perkembangan yang tidak terduga ini. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Gu, yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun, dia juga tahu bahwa orang bernama Lingkuan ini sepertinya membenci Xiao Yan. Dia sudah mengambil keputusan. Jika orang ini dengan patuh pergi, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, dia akan membiarkan dia mengerti bahwa terlepas dari apakah klan Gu itu menakutkan atau tidak, Lingkuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan Xiao Yan. Pak Tualin, tangkap dia dan bawa dia kembali. Wajah Sun Er berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Siap laksanakan." Kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka mengambil satu langkah ke depan dan hendak menyerang ketika Lingkuan tiba-tiba mundur dua langkah. Sebuah kilatan muncul di tangannya dan tablet giok berwarna merah darah seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata, Gu, yang flamboyan tertulis di atasnya. Token giok Gu. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka saat melihat token giok merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Nona muda, bukan karena Lingkuan menolak untuk mendengarkan perintah Anda, tetapi saya telah menerima perintah yang tegas. Tangan Lingkuan dengan kuat memegang token giok berwarna merah darah. Matanya sangat padat dan dingin saat dia menatap Xiao Yan. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. Para sesepuh telah memberi saya perintah yang serius. Jika saya bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk pertemuan. Jika pihak lain menolak, saya memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu, Xiao Yan, kamu harus dengan patuh pergi bersamaku. Suara dingin Lingkuan perlahan bergema di dalam halaman, menyebabkan suhu tempat ini menjadi sangat dingin. TL, token itu seperti item yang dapat digunakan untuk memanggil sekelompok orang tertentu di sekitar. Suasana di dalam halaman menegang saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak dapat menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok merah darah di tangan Lingkuan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Xiao Yan beralih ke Lingkuan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang tegang. Rasa dingin perlahan melonjak di mata hitam gelap Xiao Yan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada token giok berwarna darah di tangan Lingkuan. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki token giok darah. Lingkuan, tinggalkan aku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Matanya yang cerah menatap Lingkuan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut Lingkuan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di hatinya. Nona muda, ini perintah dari sesepuh. Saya tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi tenang di hadapan kata-kata dari Lingkuan.
Dia dengan lembut berkata, "Baiklah, saya akan mengingat ini." Wajah Ling Quan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat marah Sun Er kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika saya harus mengambil risiko menyinggung nona muda hari ini, saya akan memastikan bahwa saya memberikan memori sampah ini yang akan sulit dia lupakan. Ekspresi Ling Quan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Xiao Yan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang token giok darah perlahan mengencang dan sedikit suara gemetar muncul. "Apakah kamu akan mengikuti saya atau haruskah saya mengeluarkanmu dengan paksa?" Suara serak dan dingin perlahan keluar dari mulut Ling Quan. Mata Xiao Yan menatap Ling Quan. Sudut mulutnya akhirnya terangkat menjadi lengkungan padat dan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. "Apa menurutmu ini masih sama seperti dulu?" Ling Quan tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia berkata, "Baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klanku, kan?" Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ling Quan sedang mencoba mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat dendam saat itu, bukankah dia akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Ling Quan pergi seperti ini? Selain itu, Xiao Yan saat ini benar-benar ingin memberitahu Komandan Tentara Terendam Hitam bahwa meskipun dia dapat dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, Komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiao Yan tidak mengizinkannya. Terjadi. Ling Quan juga tersenyum saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Niat membunuh yang pekat dan dingin di dalam senyumnya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. "Hari ini, komandan ini akan memberitahumu bahwa bagaimanapun kamu melompat, kamu hanyalah seekor semut di mata klanku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa klanmu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dataran tengah, adalah klan Xiao saat itu?" Ling Quan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat melonjak dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu langit. "Jika Anda mengambil langkah maju lagi, kematian." Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok elegan berwarna putih muncul di depan Xiao Yan. Udara kelabu perlahan naik dari tubuh dokter peri kecil. Mata Ling Quan sedikit menyipit saat melihat dokter peri kecil muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. "Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bawah, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan damai, bukan?" Mata Ling Quan beralih ke Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. "Pertama, selama itu adalah kekuatan yang seseorang dapat perintahkan, itu adalah kekuatan yang menjadi milik diri sendiri. Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan membuat orang lain menertawakan Anda. Jika Anda tidak bergantung pada nama klanku, apa Anda dengan kekuatan Anda sebagai bintang 5 Douzong?" Xiao Yan sedikit meringkuk bibirnya. Senyumnya menjadi sangat dingin. "Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, saat berurusan denganmu, tidak perlu ada orang lain untuk membantu." Xiao Yan tersenyum saat dia melihat Ling Quan, yang wajahnya berkedut berulang kali saat Xiao Yan berbicara. Setelah itu, Xiao Yan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir. "Kamu," alis dokter peri kecil sedikit vertikal saat dia merasakan tarikannya. "Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang dengan kelas ini, bukan?" Xiao Yan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang bernama Ling Quan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. "Xiao Yan Gege, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan mengurus semua konsekuensinya." Sun Er berbicara dengan suara lemah.
Seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas sejauh mana Ling Kuan telah membuatnya marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping bertukar pandangan satu sama lain. Setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi Ling Kuan karena tidak bijaksana. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembarangan hanya karena dia memegang token giok darah? Mereka dapat membayangkan bahwa bahkan jika orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depannya pasti tidak akan baik. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Penatua Yes Hong, ini hanya masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan saja tempat ini kepada kami sebentar." Tuan Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana bercanda. "Lupakan sebidang tanah ini, selama Anda membuka mulut Anda, orang tua saya tidak akan protes bahkan jika ini seluruh rumah Ye ini." Ye Song, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap 4 di langit. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang berhubungan dengan Xiao Yan pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Ling Kuan yang tampak muram dan berkata, "Komandan Ling Kuan, apakah Anda berencana untuk bertarung sendirian atau Anda akan melakukannya bersama?" Mata Xiao Yan melayang pada selusin tokoh kelas yang mengikuti Ling Kuan ke sini saat dia mengucapkan pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat. Namun, yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Dou Huang, dan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Berhentilah bersikap sombong di depanku. Aku, sendiri, akan cukup untuk menjagamu. Ling Kuan tersenyum kejam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kilatan cahaya berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang seperti kilat. Setelah pembentukan tombak panjang, Ling Kuan menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh saat dia dengan dingin tertawa, "Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao ini, harus bertindak seperti ini dengan arogan." Xiao Yan sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit saat dia muncul lagi. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. "Ci!" Rasa dingin di mata Ling Kuan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan kilatan petir menyala di atasnya. Segera, tombak itu bergetar, berubah menjadi petir besar. Itu bergerak seperti naga yang menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan menggelegar. Mata Xiao Yan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mengelak. Api hijau giok berlama-lama di atas penggaris yang berat itu saat itu dihancurkan dengan kekuatan besar. Dentang! Penguasa berat itu disertai dengan nyala api hijau giok yang dengan kejam memotong udara. Setelah itu bertabrakan dengan naga yang seperti petir. Bunga api ditembakkan ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Kuan sedikit berubah. Kekuatan kuat yang disalurkan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. "Bocah, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar." Ling Kuan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan bayangannya tetap berada di tempat aslinya. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada dalam jarak dekat di depan Xiao Yan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak saat itu dengan licik menembus ke semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Tarian ular petir. Ci. Banyak bayangan setelah tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiao Yan berubah menjadi ilusi saat ini. Dia sesekali menggeser dan menghindari semua teknik tombak tajam Ling Kuan. Rasa dingin melintas di mata Ling Kuan ketika dia melihat bahwa ketangkasan Xiao Yan sangat misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir melesat seperti busur silang.
Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah hitam pekat. Ci! Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api keluar tepat saat hendak menyerang dada Xiao Yan. Tangan api ini dengan kuat meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu patah. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak mewah sama sekali tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan saat dia menghancurkan tombak panjang lingkuan. Teknik tombak mungkin cepat, tetapi di bawah kedok kekuatan spiritual Xiao Yan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi lingkuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang itu dihancurkan. Tubuh lingkuan bergegas kembali. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah segel tangan yang sangat dikenal Xiao Yan. Itu adalah ketampilan segel dewa. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan api langit 3 perubahan misterius adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir secara instan. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini hingga penguasaan penuh. Setelah mengeluarkan tangisan dingin, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan lingkuan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak menyala. Setelah itu, dia muncul di depan lingkuan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Buka segel gunung. Kecepatan Xiao Yan menyebabkan hati lingkuan terguncang. Segel tangan lingkuan dengan cepat selesai, dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka gunung. Pukulan kuat Xiao Yan, tanpa gerakan mewah, dengan kejam menghantam tangan lingkuan tepat saat dilemparkan ke depan. Api hijau giok melonjak saat ini. Xiao Yan tidak bisa lebih akrab dengan segel pembuka gunung ini. Dia jelas tahu tentang titik itu melepaskan kekuatannya dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan lingkuan di mana kekuatan akan paling banyak tersebar. Bang! Api melesat ke seluruh langit dan sedikit suara retakan muncul di pergelangan tangan lingkuan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental lingkuan bisa dibilang cukup bagus. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiao Yan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel, namun sebelum segel bisa sepenuhnya terbentuk, tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombakmu luar biasa, segelmu terbentuk terlalu lambat, dan doukimu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari harapanku. Sungguh mengecewakan. Saya akan memberi Anda evaluasi 1 kata. Tangan Xiao Yan dengan kuat meraih telapak tangan lingkuan saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melihat wajah pucat lingkuan. Dasar lemah.